Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pagi hari ini ya, anak-anak ya. Apa ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Hendra. Tenda, Sapia. Setia. Kenapa itu? Aisyah. Sakit. Walaupun cuacanya tadi sempat gerimis, tapi kamu semua masih diberikan semangat untuk tetap hadir di sekolah. Kita doakan semoga yang sakit cepat Allah sembuhkan, yang ada keperluan semoga Allah beri kelancaran. Di hari berikutnya bisa bergabung lagi dengan kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya karena ini kita awal pagi hari, dipimpin dulu untuk berdoa oleh satu orang. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Dan kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya seperti biasa mengawali pagi hari kita awali juga sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Indonesia. Kita mengawali dengan menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya. Boleh silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Pada hari ini anak-anak kita spesial ya. Kita spesial mempelajari pelajaran yang baru, yaitu pembelajaran tentang apa tadi judulnya? Coding dan AI, atau kita pakai istilah bahasa Indonesia seperti yang disarankan pemerintah, AI itu kecerdasan artifisial ya. Jadi mata pelajarannya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Pernah dengar istilah itu? Belum? Oke, sebelum nanti kita masuk ke materinya, yang pertama di coding dan kecerdasan artifisial itu ada judulnya yang pertama tentang bab berpikir komputasional. Tapi sebelum itu, mari kita gerakan badan kita dulu supaya semangat. Boleh berdiri lagi? Nah, ya. Kasih jarak. Kasih jarak. Nanti Bapak akan berikan instruksi, ya. Misalnya, tas, tong jauh-jauh lah tasnya. Penting mah aman aja. Maju. Tuh, maju. Nah, kita satu langkah ya. Kalau Bapak bilang maju, berarti maju satu langkah. Maju. Nah, gitu. Mundur. Kanan. Kiri. Maju, mundur, kanan, kiri. Balik lagi ya. Nah, coba pakai loncat biar nggak ini ya, biar tidak maju, mundur, kanan, kiri. Oke? Siap? Oke, sekali lagi. Kiri, kiri, kanan, kiri.
Mundur, mundur, mundur kiri. Ayo, pilih mana? Ya, ayo. Yang mana ya salah satu kelompok atau mana nih? Lagi. Sini. Ulang ya. Sekarang ingat, perhatikan level 2. Level 2 perintahnya adalah ini ya. Dengarkan, perintahnya gini. Benar, salah. Benar, salah. Kalau Bapak bilang maju, misalnya gini, Bapak bilang maju, mundur. Maka yang pertama berarti benar, maju berarti benar, maju. Yang kedua berarti benar, maju. Yang ketiga salah, mundur. Berarti jangan mundur, tapi kebalikannya. Maju, paham? Contoh ya, level 2 ini. Level 2. Kata kuncinya salah, benar. Oke. Salah, benar. Oke, 3 ya. Ya. Maju, mundur. Ayo, harusnya gimana yang betul? Harusnya mundur. Kan benar yang kemarin ini. Ingat? Paham? Ulang lagi. Kata kuncinya adalah benar, salah. Oke, benar, salah. Maju, mundur. Terakhir. Kata kuncinya adalah salah, benar. Salah, benar. Ya. Oke. Kiri kanan. Oke, terima kasih kalau hafal ya. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kalian semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang tadi judulnya yaitu apa tadi? Berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional. Langkah tujuan yang akan kita capai pada hari ini adalah peserta didik nanti mampu mengenal konsep berpikir komputasional secara umum. Pernah dengar nggak istilah berpikir komputasional? Apa artinya? Berpikir secara komputer. Ya, bolehlah itu dulu ya. Nanti kita akan perjelas secara detail. Yang kedua, peserta didik bisa memberi contoh aktivitas berpikir sistematis dan logis. Nah, yang pertama, sebelum ke sana, pernah nggak melihat atau memakai AI atau kecerdasan artifisial? Nah, diapakan AI itu? Di HP, diapain? Apa yang pernah kamu lakukan dengan AI? Menanyakan sesuatu. Apa misalnya yang kamu tanya? Tugas. Apa? Satu contoh pertanyaan yang pernah kamu tanyakan ke AI apa? Misalnya nanya apa? Arti kepanjangan apa misalnya? Nah, masih apa kita tugas? Hah? Nah, kepanjangan HP apa? Pernah ditanya di AI. Terus AI-nya ngejawab? Apa AI jawabnya? Pernah nggak kita berpikir kenapa AI bisa menjawab pertanyaan kita? Ya, nah itu pernah ya. Gimana caranya kira-kira AI bisa menjawab pertanyaan kita? Nah, kenapa AI bisa menjawab pertanyaan kita? AI itu kan cuma alat ya, cuma mesin, cuma robot, cuma komputer. Kok dia bisa jawab pertanyaan kita? Dia tahu dari mana? Nah itu ya. Nah itu yang akan kita pelajari di pembelajaran komputasional. Nanti lebih muahnya lagi, kamu bisa membuat AI sendiri. Tapi sebelum di sana, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut berpikir komputasional. Contoh, ini nanti ini materi ya, ini nggak usah lah. Itu pakai bapaknya. Atau boleh kita simak dulu ya.
Apa hal pertama yang muncul di pikiran ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau melihat konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada di mobile, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence Kita stop dulu ya, biar tidak kepanjangan. Nah, dari sepotong video tadi, apa yang kita dapat? Manfaatnya ada nggak AI? Ada, nanti kita akan bedah banyak dari manfaatnya. Sebelum ke sana, dari mana AI bisa tahu itu semua? Itu ya, bisa tahu itu semua. Mana itu? Nah, ya, tadi kamu udah ya. Sebetulnya yang tadi kamu lakukan adalah salah satu contoh membelajarkan kepada AI. Ya, langkah-langkah yang tadi kita lakukan, maju satu langkah, mundur satu langkah. Kadang-kadang perintahnya berbuat terbalik, maju jadi mundur, mundur jadi maju. Itu adalah salah satu cara untuk memberikan data kepada AI agar AI bisa menjawab pertanyaan. Ya. Nah, itu yang disebut dengan nanti berpikir komputasional. Jadi kalau kita terjemahkan, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah yang rumit secara logis dan sistematis. Jadi ada langkah-langkahnya. Kalau tadi kan masih cuma selangkah, dua langkah, nggak jelas tujuannya. Bagaimana kalau kita ingin mencapai satu tujuan tertentu? Misal kita ingin kalau pagi hari itu kita membuat sarapan. Misalnya sarapannya ini kebetulan bule mungkin ya, sarapannya ada roti selai dan teh manis. Apa yang kita lakukan untuk membuat teh manis misalnya? Langkah pertama apa? Air dulu. Kemanain? Ya, siapkan dulu gelasnya. Jadi ya, kalau kita tuangkan air, kemana nih? Belum. Gak ada wadahnya ya. Berarti langkah pertama kita siapkan dulu gelasnya. Terus setelah kita siapkan gelas, kita tuangkan air panas. Terus tambah apa lagi? Tambah tehnya, tambah gulanya. Ya, gitu. Bisa nggak kalau kita nuangkan air dulu? Nggak bisa, orang nggak ada wadahnya. Ya, itu yang disebut dengan langkah sistematis. Kalau kita juga mau membuat roti selai, apa yang harus disiapkan? Nah, ini barang-barang disiapkannya, rotinya, terus selainya, dan peralatannya. Jadi ada alat, ada bahan, dan ada langkah-langkahnya. Nah, masalah yang itu masih sederhana sebetulnya, tapi nanti akan ada masalah yang lebih kompleks lagi. Ini misalnya kita anggap saja tadi membuat teh itu adalah masalah yang rumit. Supaya jadi tehnya, maka kita harus melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, ini namanya dekomposisi. Untuk tahu masalah yang besar, kita harus bisa mengurainya ke dalam masalah-masalah yang menjadi kecil. Masalah-masalah yang lebih kecil. Contoh, nah ini tadi ya,
Sebelum kita membuat teh, kita harus bisa menentukan dulu. Pemecahan masalahnya adalah mengambil bahan dan alat dulu. Siapkan dulu gelasnya, siapkan dulu airnya, siapkan dulu tehnya, dan lain sebagainya. Ketika membuat roti panggang, misalnya kita mau sarapan roti kayak tadi, membuat roti panggang harus siapkan dulu panggangannya, siapkan dulu rotinya, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah-masalah kecil karena masing-masing ini juga perlu diselesaikan dulu. Kalau masalah-masalah kecil ini selesai, masalah besar bisa kita selesaikan. Paham sampai situ? Nanti ada langkah yang kedua. Yang kedua namanya adalah pengenalan pola. Caranya tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya membuat minuman panas itu awalnya dari mana dulu? Kalau misalnya kan tadi kita buat teh ya, anggap belum ada air panasnya, otomatis kita memulai dari mana? Dari membuat air panas. Ketika membuat air panas apa langkahnya yang pertama kali? Nah, siapkan panci, itu kan? Jadi harus pecah lagi masalah kecil-kecil. Siapkan panci, terus kompor udah ada. Siapkan panci di atas kompor, isi air, terus nyalakan kompor. Nggak bisa kita isi air dulu ke atas kompor, baru pancinya taruh. Nggak bisa ya. Jadi itu harus nanti setiap kita membuat sesuatu yang mirip. Nah ini nanti cara kerjanya gitu. Pertama kita cara membuat teh manis panas. Nanti cara membuat kopi. Maka langkah-langkahnya kemungkinan akan mirip, kan ya? Cuma bahan-bahannya nanti yang ada sedikit berbeda. Nah, ini namanya pengenalan pola. Ini nanti yang AI lakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan kita. Misalnya kita tanya apa kepanjangan HP, nanti dia akan cari lagi. Kalau ditanya kepanjangan lagi, caranya akan begitu. HP itu H-nya hand, P-nya por. Ketika ditanya lagi apa kepanjangan TV, maka dia akan mengurai T-nya jadi apa, P-nya jadi apa. Pak? Nah, lanjut. Yang ketiga, langkahnya disebut abstraksi. Abstraksi yaitu menyaring informasi penting, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kalau kita mau membuat kopi atau membuat teh, kita nggak perlu menentukan cangkirnya harus warna apa. Nah, itu bukan bagian dari masalah ya. Itu namanya abstraksi. Kita mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Warna piringnya harus apa, pemanggangnya harus merek apa, itu nggak penting. Tetap aja mereknya apapun bakal jadi tehnya. Tetap aja cangkirnya warna apapun tehnya akan jadi. Pak, itu sesuatu yang tidak berhubungan dengan masalah kita yang besar tadi ya. Jadi selain ada dekomposisi, apa tadi dekomposisi? Memecah masalah menjadi kecil-kecil. Ada lagi namanya abstraksi. Abstraksi yaitu mengabaikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan. Nah, yang terakhir namanya algoritma. Kita tulis langkah-langkahnya dari awal sampai tadi. Ketika membuat sarapan misalnya, dari awal sampai akhir kita tulis, ambil 2 potong roti, nyalakan pemanggang, panggang roti 2 menit, olesi roti dengan mentega, terus kita bikin tehnya, rebus air hingga mendidih, masukkan teh celup ke dalam gelas, tuang air panas, tambahkan gula, aduk teh hingga rata, sajikan roti dan teh di atas meja. Ini namanya algoritma. Ya, algoritma. Kau tentu pernah dengar istilah algoritma YouTube. Nah, itu orang-orang biasanya di YouTube cari apa? Itu algoritma itu yang main. Oke. Lanjut. Nah, sekarang untuk mencoba latihan itu, berarti kita harus buat nih dari awal sampai akhir tadi, mulai dari dekomposisi itu apa lagi? Mana nih panahnya ya hilang? Oh ini nih. Nih. Nih, mulai dari dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Kita coba buat ini dalam kegiatan yang sederhana. Oke, kita akan dibantu dengan LKPD. Nah, ini silakan buat berkelompok ya. Satu kelompok 5 orang. Oke, satu kelompok 5 orang. Yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sok 5-5. Jadi satu kelompok pakai nih 5-an. Ya, ini 5-an. Dua kali. Kita buka. 5-an. Halaman satunya sebelum ke gambar itu halaman satunya lihat dulu. Nah, ya. Dinamaan, sok dari depan dulu, dari depan mana depan ini. Nah, ya.
Ini kasih nama dulu 5 orang. Coba kasih nama. Ya, Coba kasih nama dulu. Nah, ya, diskusikan. Ini adalah langkah-langkah kerjanya ya. Kita ingin mengajarkan robot, nanti di belakang ada robot, supaya bisa sampai ke tujuan. Kita kasih robotnya nanti bisa gerak sendiri, tapi kita kasih jalannya, gitu kan? Tulis algoritmanya sedetail mungkin. Tadi udah tahu algoritma ya? Nah, caranya adalah lihat di sini. Kita membantu robot datang ke tempatnya. Kita kasih tanda perintah pada kotak-kotak tadi. Nah, ada 3 rintangan yang dilewati, jangan sampai ketabrak sama dia. Kita bisa algoritmanya. Ini contoh langkah-langkahnya. Ke sini kiri. So kamu gambar di sini panahnya masing-masing kemana? Dari sini harus sampai ke finish. Oke? So nanti tulis algoritmanya di bawah, simulasi dari sini sampai sini kira-kira lewat mana? Kita bisa banyak jalan ya. So. Oh, besok gambar panahnya masing-masing. Mantan. Gambar panah. Mau kemana lagi? Itu boleh. Karena idam halangan ini baik kasih tembak yang kertas kasih tulis di bawah ini algoritmanya. Ini namanya yang tadi si bapak mundur ke bawah, mundur ya, mundur. Algoritmanya tulis ya. Nanti kamu jelaskan dulu langkah-langkah yang kamu tentukan itu bagaimana. Sebetulnya tiap kelompok ini boleh berbeda ya. Misalnya kalau di kertas itu ke atas disebut maju, boleh. Ke bawah disebut maju, boleh. Tergantung kamu. Kamu pakainya yang metode mana, oke? Kalau ke atas disebut mundur misalnya, boleh. So, silakan ke depan. Semua satu kelompok. Yang lain agak mundur dulu sedikit. Ya, satu kelompok semuanya. Ya, betul. Mana hasilnya coba tunjukkan. Dan ini hasilnya. Apa algoritmanya yang kalian dapatkan? Kanan 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 kanan. Oke nih, atau pakai nih biar jelas. Kanan 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 kanan. Terus coba. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 dari kelompok putra. Nah, boleh ya. Nih. So, ini siapa yang mau? Lumayan weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pakai mic atuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 5 anggota Amarido, Cupani, Diki, Hasan, Nota dari kelas 8A.
Apa yang kalian diskusikan? Apa? Kami membantu robot sampai ke tujuan. Oke. Mana hasilnya? Langkah-langkahnya boleh ditujukan? Nah, ya. Ini hasilnya. Berbeda dengan yang tadi ya? Ya, Pak. Berbeda. Boleh dibacakan algoritmanya yang kalian diskusikan? Mundur, kanan, kanan, mundur, mundur, kanan, 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 mundur. Oke, jadi ada berapa langkah yang kalian temukan? Totalnya? 9. Ada 9 langkah, ya. Kalau yang tadi berapa langkah? 9. 9 juga, tapi dengan langkah yang berbeda ya. Tapi tetap juga bisa sampai ke tujuan sama-sama ya. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Tepuk tangan. Salam wabarakatuh. Ya, satu lagi deh, boleh. Nih. Nih, sini di tengah. Ya. Nah, ya. Menghadap ke depan ya. Silakan. Ini mic-nya digunakan biar agak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membantu robot sampai ke tujuan. Sebelumnya perkenalkan, kami terdiri dari Rida, Raini, Sani, Jahra, dan Karina. Ini hasil diskusi kami tentang membantu robot sampai ke tujuan. Sama nggak langkahnya? Ada yang sama? Beda ya? Beda lagi. Oke, good. Nah, hasilnya mundur 2 langkah, kanan 2 langkah, mundur 1 langkah, kanan 3 langkah, mundur 1 langkah, dan sampai. Oke, boleh dijelaskan dulu nggak? Yang mundur itu kalau digambar yang kemana? Boleh dilihatkan lagi gambarnya? Nah, ya. Yang mundur itu yang mana? Yang ke bawah. Panahnya kemana? Ke bawah. Panahnya ke bawah mundur. Kalau maju yang kemana? Ke atas. Yang maju panahnya ke atas. Ya. Yang maju panahnya ke atas, dan yang mundur panahnya ke bawah. Ada berapa langkah total? 9. 9 juga ya. Ternyata kelompok 3 juga membagi satu permasalahan, mendekomposisi satu permasalahan menjadi 9 langkah. Dan sama juga bisa sampai ke tujuan walaupun algoritmanya berbeda. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Lagi tadi untuk menyelesaikan satu permasalahan kita bisa menyelesaikan dengan cara berpikir komputasional. Apa tadi artinya berpikir komputasional? Berpikir secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ada langkah-langkahnya. Pertama apa tadi? Memecah permasalahan menjadi kecil-kecil. Istilahnya apa? Dekomposisi. Yang kedua apa? Memahami pola. Ya. Yang ketiga apa? Abstraksi. Apa itu abstraksi? Mengabaikan yang tidak perlu, menyaring informasi. Kita fokus ke permasalahan-permasalahan. Yang terakhir, algoritma. Apa itu algoritma? Menulis langkah-langkah penyelesaian masalah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Habis itu paham? Nah, pada level tertentu nanti, ya, nih perhatikan. Nah, ini kok Pak, ini kayaknya belajar berpikir komputasional kok kayaknya seperti malah belajar apa di kehidupan sehari-hari. Ya betul, ya, ya. Karena berpikir komputasional ini tidak hanya selalu kita berbicara tentang komputer, ya. Kita mempelajari cara kerja komputer, tapi itu adalah hasil kita melatihkan komputer yang sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering memakai berpikir komputasional ini. Makanya tadi dilaksanakan kita di kehidupan sehari-hari, membuat teh, buat apa ya. Nanti pada level tertentu, masalah-masalah yang rumit kita minta bantuan komputer, tapi komputer kan kosong, otaknya kosong gitulah gampangnya ya. Kita ajarkan cara-cara algoritma ini, cara berpikir komputasional ini ke komputer supaya komputernya menjadi pintar. Semakin pintar kita mengajarkan komputer, semakin pintar komputernya membantu kita. Paham ya begitu ya?
Nah, contohnya nih, ada Bapak tampilkan ya. Bapak tampilkan bagaimana Pak cara kerjanya kalau di komputer ini nggak boleh ada yang kelewat satu pun. Langkah-langkah yang tadi nggak boleh kelewat satu pun. Nih, ya. Nah, contohnya ini nih. Misal, nah ini ya. Nih, Bapak contohin satu. Duh, ini bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Ini kita ganti, biar bahasa Indonesia biar kamu ngerti. Indonesia. Nah, ya, biar kamu ngerti. Nah, ini misalnya nih, ini robotnya tadi ya, digambarkan di sini. Robotnya digambarkan. Robotnya mau mencapai tujuan. Apa langkah-langkahnya? Coba bergerak, maju. Satu doang. Nih, ingat satu kotak, satu langkah. Nah, ini sudah. Apakah ini satu kotak? Enggak. Coba kita coba ya. Nah, apakah sampai? Oh tidak. Berarti ada yang kurang. Apa lagi? Tambah lagi bergerak majunya ke sini. Nah, dua langkah. Ya, kita coba lagi. Reset, jalankan lagi. Sampai? Nah, berhasil. Paham? Coba level berikutnya. Nah, ini kalau di komputer ya. Begini. Coba. Siapa mau coba? Boleh bebas? Siapa mau coba? Ada lagi perempuan? Nah, kamu boleh. Stop. Pindah-pindahkan, tinggal tarik aja. Stop. Ayo. Kamu aja, kamu. Nah, stop. Coba sini. Coba pindah-pindahkan. Bagaimana caranya robot itu mau sampai ke tujuan? Stop, pindah-pindahin. Bergerak majunya 2 kali. Apa 1 kali? Nah, coba 1 kali. Pindahkan kemana lagi? Belum sampai dong. Ya. Tambahin dulu. Kemana? Ke kanan. Terus. Jangan langsung dijalankan sampai selesai dulu perintahnya. Nah, kamu tambah-tambahin kira-kira untuk sampai tujuan. Ini kan algoritma ya. Ini algoritmanya nih. Algoritmanya tulis dulu yang lengkap sampai akhir. Oke? Nah, itu nggak dipakai balik sini. Baru nanti jalankan. So, tambahin lagi. Selain bergerak maju kira-kira kemana? Kiri. Terus bantuin lagi. Habis ke kiri. Kanan atau maju lagi? Maju dulu. Terus kanan. Terus maju lagi. Coba pencet. Berhasil? Berhasil. Tepuk tangan. Level berikutnya dari laki-laki, silakan. Siapa? Kamu aja. Oh, ayo. Bisa dong. Ayo. Nanti jadi pintar nih. Nah, ya. So, dia mau maju. Nah, tapi kamu hanya boleh menaruh 1. Kamu hanya boleh menaruh 1. Tuh. Nah, kamu nggak bisa pilih lagi yang lain ya. Kamu cuma boleh coba jalankan. Nyampe nggak? Ah, tidak nyampe. Tidak nyampe. Ayo, gimana kira-kira? Gimana? Nah, supaya bergerak majunya ini cukup 1, kamu pakai ini nih, repeat until do. Artinya nih ulangi terus langkah itu. Ya. Nah, supaya ini bisa. Di sini coba. Nah, diam dulu nanti habis ini ya. Nah, ini kan kalau ada keterangan ulangi terus langkah itu, artinya bergerak majunya harus diulangi terus. Maka ini, lihat. Nah, sampai ya. Paham ya? Nah, ini algoritma kalau di komputer. Belum, sekarang giliran kamu nih. Sekarang giliran kamu. Kamu hanya boleh pakai 4. Nah, kamu hanya boleh pakai 4 langkah. Silakan. So, gimana? Bantuin. Ya, mana dulu. Maju, ya. Pintar ya. Oh, kita boleh. Oke. 1, ya. Kanan. 2. Langsung dulu aja. 2 lagi. Kemana kan tadi kan? Mau balik Ren. Itu perlu maju. 3.
satu lagi. Ayo. Itu gerak maju kan? Karena maju kan? Ini panggil Ren. Itu kan dulu kan Hejo kalau Oh, gerak maju kan? Iya. Tiga, ayo satu lagi. Ya, so, udah segitu. Maju kiri kanan terus pedalaman bentar. Gimana? Ayo. Coba jalankan. Ya, ternyata kan kalau membuat langkah-langkah itu tadi pentingnya apa? Sistematis dan logis ya. Belum. Sistematis itu artinya harus berurutan, ya kan? Logis itu harus masuk akal. Lihat ini. Ini beloknya kemana? Masa belok ke kiri dulu kan? Kalau ke kiri kan kemana gitu kan ya? Nah makanya sistematis dan logis itu seperti itu. Kalau ada saja salah langkah, nanti seperti tadi kita membuat teh, harusnya panci dulu, malah air dulu, malah rusak kompornya, ya kan? Nah, jadi kalau kau memilih apa sih pokok bercanda aja, masa ada orang masak air dulu baru panci? Nyatanya kalau masuk ke komputer masalahnya agak rumit dikit. Ya, bagaimana kalau robot itu kita ajarin salah? Kata kita perintahkan robotnya misalnya apa? Tuangkan air dulu, simpan panci, maka robot akan bikin kebakaran di rumah, ya kan? Nah, makanya penting sistematis dan logis. So, ada yang mau gantikan orang ini? Nah, coba baca sini. Boleh. Sini. Nah, gitu. So, kembalikan lagi ini semua. Coba, sini cepet nih. Nah, sistematis dan logis ini lihat mulainya dari sini ya. Mulai dari sini nih. Kemana dulu? Ya. So, lagi nih. Hanya boleh kembaliin dulu semua langkah-langkahnya. Nah, kembaliin semua kalau pasok. Kembaliin dulu semua. Nah, kembaliin dulu semua. Dan biarin aja kembaliin semua. Kemana gitu? Udah. So, mulai apa dulu? Belok kanan dulu. Di sini loh nih, lihat robotnya. Robotnya mau kemana dulu? Apa dulu? Maju dulu, cenah tuh. Terus habis maju apa? Belok kanan. Kanan tuh kemana sih? Ke sini kanan. Kanan apa kiri ini? Kiri. Atas, Pak. Hapus. Kan tadi kiri salah. Coba. Maju terus. Kiri, habis kiri kemana? Hah? Maju lagi tuh ya. Harus remote. Tadi habis kiri langsung kanan. Hah? Kiri lagi gitu. Ini maju, kiri lagi gitu. Hah? Kanan satu. Kamu cuma sisa satu blok lagi. Oh. Nah, coba jalankan. Maju, kiri, maju, kanan, maju, kiri, maju, kanan, sampai ke depan. Ya. Bisa ya? Bisa. Jadi sekali lagi, langkah sistematis berpikir komposisional itu harus langkahnya berurutan, tidak boleh ada yang kelewat satupun. Oke? Nah, sekarang, apakah ini hanya dalam komputer saja? Tidak, dalam kehidupan sehari-hari pun kita begitu ya. Coba sekarang kita kepikir, semua kepikir, tengahnya kosongin. Nah, ya. Sayang sekali gak ada ini ya. Ada batasnya ya. Misalnya ini adalah titik start. Nah, ya. Ini adalah titik dan di sini adalah titik finish. Nah, oke. Ya. Dan di sini ada halang lintang. Ya. Lagi.
Dua. Kantong my grill ya. Tiga. Satu lagi. Kantong my grill. Empat. Nah. Nah ya, dapat ya. Coba. Siapa pegang mic? Kamu pegang mic. Ya. Kalau nih kalau miliki bau. Satu orang. Siapa? Kamu lah. Ini ya, Pak. Belum punya logika. Ada psikologi. Nih ya. Ini jadi robotnya. Oke. Nah, ini jadi robotnya ya. Dia akan kita kasih tutup mata. Oke. Bantu dia untuk mencapai, kamu lihat, Kanan, kiri. untuk mencapai Garis finish. garis finish. Nah, kalau instruksinya sistematis dan logis, walaupun matanya ditutup, ya, dia akan bisa sampai ke garis finish. Nah, gitu. Set. Ini berapa? Betul. Ayo, berdiri. Hah? Iya, kamu percaya aja sama yang memberikan algoritma. Siapa? Kamu deh. Ayo berdiri. Nih. Jangan lama-lama begitu. Ya. Berikan instruksi yang lengkap supaya dia sampai ke garis finish. Langkah-langkah aja. Maju. Maju. Terus. Maju deh. Maju. 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 Kiri. Ini mana? Ini robotnya nggak ngerti. Kiri. 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 Maju. Otak. Maju. 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 Kiri. Kiri. Oke, sampai. Putar. Dah buka. Aweon, Pak. Nah, sekali lagi perempuan. Boleh. Nih perempuan siapa? Siapa perempuan? Siapa yang jadi robotnya? Ibu, Pak. Saya. Maju jam, Pak. Siapa yang jadi robotnya? Cip. Ini robotnya. Nah, kamu robotnya. Ini aja. Kalian bisa dalam. Stakin. Nah, udah. Tuloy, maju, tuloy. Tuloy. Oke, silakan duduk ya. Oke. Nah, akhirnya sekarang sudah bisa semua ya menyusun langkah membantu robot untuk sampai ke tujuan. Bisa semua? Bisa. Itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Sekali lagi, apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah-langkahnya satu, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Apa dekomposisi? Memecah masalah menjadi kecil-kecil. Terus yang kedua, menentukan pola. Gimana? Yang ketiga, abstraksi itu apa?
Nah, mengabaikan hal-hal yang tidak penting, menyaring informasi. Terus yang keempat, algoritma itu apa? Menuliskan langkah-langkah secara berurutan supaya masalah bisa diselesaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, robot tadi. Ya. Kira-kira menurut kamu tadi penting nggak sih urutan dalam menyelesaikan masalah? Penting. Kenapa penting? Nah, tadi ya, kalau robot kita ajarin urutannya ada yang kelewat, ada yang keliru, bisa nggak dia menyelesaikan masalah? Tidak. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Seru ya, menyenangkan. Nanti kita ke depan kita akan coba pelajari lagi. Untuk kamu menguatkan materi, ya, untuk kamu menguatkan materi. Nanti setelah ini di rumah coba kamu cari AI, ada AI macam-macam ya. Ada yang teks kayak ChatGPT, ada yang musik, ada yang video dan lain-lain. Coba kamu cari identifikasi kira-kira 3 aplikasi AI seminggu ini yang kamu pernah buat, yang pernah kamu pakai apa saja, dan coba perkirakan, prediksikan apa sih yang dimasukkan ke AI tersebut sehingga dia bisa bekerja begitu. Gitu ya. Apa sih algoritma yang dimasukkan ke AI itu sehingga dia bisa melaksanakan perintah yang kita berikan. Nah, coba-coba ya cari tahu informasinya. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi lebih lanjut. Terima kasih untuk hari ini. Bapak kira cukup. Apakah ada pertanyaan lagi?